Selamat sore Mas Hadi atau salam 24 jam ya. 24 jam. Apa Iya, kabar? baik Pak Anton, selamat Baik sore. ya. Selamat malam di sana, apa kabar? Ya baik, Mas. Terima kasih. Yang ingin kami tanyakan ya adalah gambaran Indonesia selama Mas Hadi di Melbourne, terus kembali ke Indonesia, apakah ada pergeseran tentang gambaran Indonesia dulu dan sekarang Mas Hadi di Indonesia? Sebelum saya berangkat dan sesudah saya kembali dari Australia, ya, Pak ya. Ya, Ketika saya berangkat itu eh, Presiden Indonesia adalah Pak SBY ya. Ya, kemudian ketika saya kembali Pak Jokowi. Pak Jokowi. Mhm. Iya ya. Mhm. Eh, Tentu saja sangat berubah Pak ya secara secara fisik ya. Saat ini terutama dari segi yang paling saya rasakan sendiri yaitu dari segi eh, transportasi, jalan-jalan tol ya. Dengan adanya Pak Jokowi banyak sekali membangun jalan-jalan tol ya, Trans Jawa ya, di mana saya tinggal ya, di Pulau Jawa, saya ada di Surabaya. Jadi perjalanan dengan dibangunnya banyak sekali tol ya, sebenarnya tidak hanya di Jawa aja tapi di luar Jawa juga, tapi terutama yang saya rasakan adalah di Jawa. Perjalanan kita menjadi lebih cepat ya, dari Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, Surabaya Jogja. Dari Surabaya Jogja memang kita keluar tol di Solo, kemudian kita lewat jalur biasa ke Jogja. Tapi itu sudah sangat menolong sekali dalam hubungannya dengan lama perjalanan. Jadi sudah bisa ditempuh sangat cepat sekali. Dari segi itu sangat terasa sekali perbedaannya dari segi pembangunan jalan, terutama jalan tol. Kemudian dari segi apa ya, kehidupan masyarakat sehari-hari menunjukkan perubahan yang baik, saya rasa. Jadi Pak, eh, kita banyak sekali menikmati kemajuan-kemajuan yang tidak hanya dirasakan di dalam apa di dalam uh, jalan apa ya, pembangunan fisik ya, tapi Iya. juga dengan adanya apa ya, sarana teknologi komunikasi itu juga juga banyak sekali perbedaan dengan yang dahulu. Sekarang ini menjadi lebih maju. Eh, Kemudian juga pendidikan ya, tapi memang saya mungkin agak 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 bias ya karena saya bertempat tinggal di Jawa ya, karena Iya. saya juga tidak bisa memungkiri lagi, juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga daerah-daerah yang masih terbelakang juga. Iya. Tapi dari segi kualitas apa ya, demokrasi begitu begitu Pak ya. Mhm. Ya kita menjadi lebih lebih terbuka, jadi lebih lebih Mhm. terbuka, sangat terbuka dari sebelumnya dalam usaha apa dalam apa mengungkapkan pemikiran kita begitu Pak. Itu sangat sangat ini ya, sangat sekarang sangat lebih maju ya. Iya. Bahkan ada yang Mhm. kebablasan juga 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 tidak sedikit itu ya, Iya. menyalahartikan arti kebebasan ya Iya. itu. Kemudian tadi Mas Hadi menyebutkan kemajuan ya. Iya, Mari kita bergerak sekarang ke bidang di mana Mas Hadi berkecimpung ya iya, dalam perfilman di Indonesia ya. Kita sudah iya, mengalami zaman Orla, zaman Orde Baru, kemudian reformasi. Kalau menurut tim Lindsay, reformasi sudah selesai sebenarnya. Mungkin bisa disebut mungkin pasca reformasi ya. iya. Nah, bagaimana Mas Hadi menjelaskan tentang tiga atau empat zaman dari perfilman Indonesia? Tiga empat zaman perfilman Indonesia. Hmm, ya mungkin perfilman mulai tumbuh ya pada saat atau film pertama di Indonesia yang diproduksi di Indonesia ini jauh sebelum mungkin apa ada nama Indonesia adalah tahun 1936
ya, ketika film Luntung Kesarung diproduksi di Jawa Barat, ya, dengan dengan sutradara dari Belanda, ya. Kemudian tentu saja sebelum itu didahului dulu dengan banyaknya gedung-gedung bioskop yang sudah tumbuh terutama di Jakarta, di kota besar. Kemudian kita kedatangan banyak sekali pembuat film dari katakanlah dari Tiongkok, terutama Wong Bersaudara itu yang memotori kelahiran film-film yang sifatnya komersial, ya, Wong Bersaudara itu. Nah, tokoh-tokoh dari Belanda, Albert Dalling, Manus Franken itu memotori lahirnya film-film yang digali dari budaya Indonesia. Ya. Jadi sudah saya sebutkan Luntung Kesarung itu cerita dari Jawa Barat. Nah, kemudian pada saat itu memang belum banyak sekali film diproduksi, ya. Jadi pada saat itu masih banyak sekali film-film yang dibuat oleh, kalau bisa saya katakan, bukan oleh orang Indonesia, ya, tapi oleh orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk bekerja. Kemudian pada zaman Jepang, ketika kebudayaan kesenian Indonesia itu sebelumnya itu cukup menunjukkan perkembangan yang pesat, naik, tapi di zaman Jepang kemudian diberangus, ya, ditutup, ya. Jadi tiba-tiba ekspresi kesenian kebudayaan itu banyak diarahkan untuk mendukung propaganda Jepang. Ya. Walaupun begitu, tetap ada juga beberapa grup sandiwara, ya, yang lahir pada zaman itu dengan motor antara lain Usmar Ismail, ini bakal bapak perfilman Indonesia saat itu, ya, yang tetap bisa bekerja walaupun tidak langsung dengan film, tapi dia tumbuh dengan grup sandiwaranya. Kemudian dia membuat film pada tahun 1947, ya, setelah kemerdekaan, ya. Dua film dia dihasilkan, Citra dan satu lagi Harta Karun, kalau salah, ya. Dua film ini dihasilkan dengan bantuan modal dari perusahaan Belanda. Ya. Jadi Usmar Ismail tidak mengatakan bahwa dua film ini, walaupun dia adalah sutradaranya yang membuat film itu, bukan miliknya, ya. Nah, pada tahun 50 Usmar Ismail membuat satu film yang berjudul Darah dan Doa, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan The Long March, yang menceritakan perjalanan Batalion Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Nah, ini adalah film yang diakui oleh para tokoh perfilman Indonesia dan pemerintah sebagai film pertama yang diproduksi oleh orang Indonesia. Karena seluruh kru maupun yang main, ya, kecuali satu orang, ya, itu berasal dari Indonesia, ya. Nah, Usmar Ismail membentuk juga sebuah perusahaan film pertama, ya, yaitu Perfini, yang akan memproduksi film-film dia berikutnya, dan sutradara muda yang bekerja untuk Perfini, antara lain Abbas Akub, ya, salah seorang sutradara terkenal untuk jenis atau genre film komedi. Nah, kemudian tahun 60, tahun 55, perfilman Indonesia itu sangat maju sekali. Pada tahun tersebut, karena banyaknya perfilman Indonesia dan ada tokoh antara lain Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, yang ingin melihat terjadi perkembangan yang lebih positif lagi dan kompetisi yang sehat, maka diadakanlah Festival Film Indonesia yang pertama pada tahun 55. Nah, kemudian pada tahun 60-an, karena adanya masa-masa prihatin, ya, masa G30S PKI tersebut, dan
protes dari PKI ya, boikot film Amerika, maka Ya, produksi produksi film Indonesia turun, juga disebabkan karena masalah ekonomi dan ya, pertentangan politik ya. Jadi pada pertengahan tahun 60-an produksi film Indonesia sangat jauh di bawah. Nah, ya. tahun 70 dan tahun 80 adalah dua masa yang menurut kritikus film Salim Said adalah dua masa keemasan perfilman Indonesia. Ya, karena pada dua dekade ini film perfilman atau industri film Indonesia itu memproduksi dengan jumlah film yang sangat banyak dan beragam, dan tumbuhnya apa yang disebut sebagai industri perfilman Indonesia yang pertama, ya, Mhm. yang sangat um, yang sangat tidak hanya komersial, tapi juga melahirkan beberapa sutradara yang berorientasikan pada film yang yang bisa dikatakan artistik, ya. Pada saat itu ya kita mengenal Sumanjaya, kita Ya, mengenal Teguh Karya, kita mengenal Arifin Sinur. Nah, ini adalah sutradara-sutradara yang dianggap sebagai sutradara kelas kelas artistik ya, dalam tanda ya. kutip tentu saja ya, ini karena sangat sangat subjektif ya. Mhm. Dan ada juga Wim Umboh yang banyak sekali menghasilkan film-film uh, film-film komersial yang sangat digemari ya, oleh para Ya. penonton, dan yang menjadikan sebagai motor penggerak ya, terutama Mhm. perfilman Indonesia. Saya tidak mengatakan satu-satunya ya, tapi bahwa industri perfilman Indonesia saat itu sangat digerakkan ya, digerakkan ya oleh film-film yang komersial Mhm. ya, film-film yang komersial. Jadi karena itulah maka uh, Indonesia, industri perfilman Indonesia itu bisa bisa saya katakan jaya ya, menjadi Mhm. menjadi satu masa ya, dua dekade tersebut adalah satu masa keemasan ya, banyak sekali Mhm. diproduksi berbagai genre film, kemudian tumbuh juga generasi baru perfilman Indonesia, generasi sutradara, generasi aktor, dan generasi sinematografer dan lain-lain, dan juga tumbuhnya satu lembaga formal pendidikan film ya pada tahun 70 ya, yaitu Institut Kesenian Jakarta yang pada saat itu masih bernama sebagai Lembaga Pendidikan Kesenian ya, Mhm. LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, yang dibuka bersamaan dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki oleh Ya. Bang Ali atau Ali Sadikin. Ya. Jadi pada saat itulah uh, antusiasme untuk terjun ke perfilman itu sangat besar karena industri film sedang berkembang, orang butuh tontonan setelah melalui masa transformasi antara Orla dan Orba ya. Ya. Ketika banyak sekali gedung bioskop yang ditutup, nah pada tahun 70-an, pada awal pertama pemerintahan Pak Harto, beliau membuka keran produksi, keran impor juga dibuka, bioskop-bioskop juga dibuka kembali, kemudian juga ada pembukaan sekolah film dan institusi film itu berkembang, jadi banyak sekali orang yang ingin masuk ke dunia film, Ya. juga pemain-pemain sandiwara, jadi pokoknya industri film booming pada saat itu. Nah, Ya. kemudian ketika kita maju lagi, tahun 90-an ketika industri pertelevisian ya, pertelevisian ya, terutama televisi swasta tumbuh. Selama ini kan hanya didominasi oleh televisi pemerintah ya, tapi Ya. pada tahun 90-an ada TV-TV swasta yang tumbuh ya, RCTI, ya Raja Wali Citra, kemudian SCTV, kemudian disusul oleh TPI dan televisi-televisi swasta lainnya. Perfilman Indonesia itu redup ya, karena Mhm. orang pada lari hanya ke muka TV untuk menonton film-film yang ada di sana. Ya, Ya. di samping itu kehidupan itu juga sudah dimulai oleh persaingan dengan film Barat ya. Tapi lebih lebih ini ya lebih drop lagi karena adanya
pertelevisian swasta yang tumbuh. Jadi Iya. orang mulai membeli televisi ya karena mereka bisa menyaksikan TV alternatif saat itu ya, televisi Iya. swasta. Nah, kemudian betul-betul kembali betul-betul meredup, jatuh lagi mati suri, banyak orang mengatakan mati suri ya. Iya. Nah, selama awal pertengahan sampai kemudian ketika zaman keruntuhan Orde Baru ada sekelompok seniman ya, film ya yang berusaha untuk membuat suatu film yang tanpa kompromi yang mereka buat karena ingin menunjukkan bahwa industri perfilman itu masih ada, Mhm. yaitu Mira Lesmana dan kawan-kawan yang dengan film independennya yang berjudul Buldesak. Nah, Iya. kemudian itu akhir tahun 90-an, kemudian sedikit demi sedikit ya, kemudian jumlah film Indonesia, produksi film Indonesia itu mulai menanjak lagi. Dan tumbuhlah sutradara-sutradara baru, generasi reformasi, kemudian pasca reformasi tadi, ya sampai sekarang ini. Jadi begitu banyak sekali pemain-pemain baru di industri perfilman Indonesia, baik sutradara maupun pemain dan sebagainya. Dan satu tokoh yang perlu saya kemukakan di sini, yang perlu saya sebutkan di sini adalah seseorang filmmaker muda yang bernama Garin Nugroho. Mhm. Garin Mhm. Nugroho, lulusan sekolah film IKJ juga, yang merupakan salah satu sutradara film yang konsisten ya dalam membuat filman, baik ketika industri perfilman Indonesia sedang redup dan naik lagi hingga sekarang ini. Jadi beliau terus berinovasi selain membuat film, membuat pertunjukan musikal, membuat film tari dan lain sebagainya. Jadi Garin Nugroho adalah salah satu tokoh film independen ya, bisa dikatakan seperti itu, karena ketika industri perfilman Indonesia itu jatuh sebagai orang atau sebagai produser yang independen, maka beliau itu tetap bisa konsisten ya, karena tetap bisa bergerak mencari funding baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan yang lain-lainnya, sutradara-sutradara yang biasanya berada dalam arus utama ya industri perfilman Indonesia itu pada lari ke televisi, membuat film televisi, karena Iya. di film bioskop jarang dibikin sudah film-film yang seperti tahun 70-an 80-an itu. Jadi Mhm. mereka pada Mhm. lari ke televisi, sedangkan Garin Nugroho tetap bisa konsisten dalam membuat film layar lebar. Jadi Iya. perfilman Indonesia itu memang pasang surut ya dari sejarah awalnya hingga sekarang, pasang surut di sangat sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang terjadi di luar dirinya, ya antara lain politik, kemudian ada pertumbuhan ekonomi yaitu swasta, televisi swasta, Iya. kemudian juga ekonomi ya, ketika awal tahun 60-an itu juga sangat minim produksi kita. Jadi perfilman Indonesia sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar industri perfilman itu sendiri. Iya. Karena saya masih ingat sekali ya, waktu saya umur 11 tahun ya, Ya, nonton yang kakak saya B ini di Megaria, Tiga Darah. ya, ya, Saya sudah injit-injit, terus penjaga karcis masih lihat, ini pasti belum 13, saya disuruh pulang. Kakak saya, ya, Benny, masuk. Itu suatu pengalaman yang pahit buat saya secara pribadi. ya, Kemudian saya ya, lihat Tiga Darah itu waktu di Festival Film Indonesia di Melbourne, kalau salah 2014 kalau nggak salah. Tiga Darah itu. ya, Jadi saya harus menunggu lebih dari 50 tahun ya. Dan ya, berkesan sekali ya. Dan saya tidak mau ya, lihat Tiga Darah yang versi baru ya. Ya. ya, Versi lama jauh lebih bagus kalau menurut saya sendiri. Kalau menurut Mas Hadis ini bagaimana mengenai ya, Tiga Darah yang versi lama dan versi baru? iya. Yang pertama soal pengalaman Pak Anton itu sebenarnya saya juga mengalami ya Pak ya. Ketika Hmm. saya di Jakarta, eh, ayah saya sedang melanjutkan pendidikan di Jakarta. Dan suatu saat saya ke Jakarta, pada saat itu saya usia masih SD ya. Mhm. Lalu ayah saya ingin menonton film di sesuatu bioskop, saya lupa namanya.
saya ikut, tapi ternyata ketika mau masuk, penjaga pintu ya melarang saya masuk. Ya, ini tidak boleh Pak, belum 17 tahun kan? Ya, jelas belum 17 tahun. Secara fisik saya masih kecil ya. Jadi akhirnya ya kita berdua tuh batal nonton akhirnya. Jadi sudah nggak jadi. Jadi itu adalah sebetulnya adalah satu hal yang sangat baik sekali pada waktu itu ya. Mungkin Iya. karena pada saat itu kesadaran akan rating batasan usia belum ada. Jadi sangat mengandalkan pada kru bioskop tersebut. Dan untungnya pada saat itu kru bioskop itu juga mengerti ya, mengerti mengenai batasan usia film yang sedang diputar. Jadi Iya. sangat sangat memperhatikan sekali pada saat itu. Nah, sekarang itu mungkin berbeda karena LSF sudah begitu sekali gencar dengan sosialisasi batasan usia ketika menonton film, kemudian juga ada sensor mandiri dan sebagainya, maka itu bisa menyadarkan atau memberikan satu pelajaran kepada para penonton akan pentingnya batasan usia untuk menonton film layar lebar. Nah, mengenai film Tiga Darah itu sendiri, itu diproduksi oleh Usmar Ismail pada tahun 1956, ya, dan merupakan salah satu ya atau satu-satunya film Usmar Ismail yang meraup ya pendapatan yang fenomenal pada saat itu ya. Walaupun saya baca ya di beberapa buku ya, beberapa keterangan mengenai ya apa sebetulnya dikatakan atau apa yang dikatakan Usmar Ismail sendiri tentang film itu ya. Iya. Beliau itu kecewa sebetulnya ya terhadap Tiga Darah karena sebetulnya kata dia ya film itu ya saya ingin menyelamatkan perusahaan film saya dari kebangkrutan karena banyak sekali orang bekerja untuk saya, maka saya harus menyelamatkan perusahaan saya ini dengan membuat film yang komersial. Jadi film itu sangat disadari oleh Usmar Ismail sebagai film yang sangat berbeda sekali dengan The Long March yang merupakan satu film impian dari seorang Usmar Ismail sebagai seorang seniman ya. Nah, memang Tiga Darah itu betul-betul menceritakan kalau di sekarang memang film romans ya remaja yang dan ibunya yang ingin segera anaknya itu mempunyai pacar dan sebagainya, yang juga diwarnai oleh beberapa lagu gitu ya. Jadi kalau menurut saya dalam kalau melihat Tiga Darah sendiri itu merupakan satu hal yang luar biasa karena memang pada saat itu film tersebut tidak hanya bagus secara dialog ya, tapi juga mempunyai lagu-lagu yang terkenal ya, Ya. yang terkenal yang dikarang oleh beberapa komposer yang sangat terkenal di Indonesia. Jadi, nah kemudian ada remake ya, pembuatan ulang dari Tiga Darah yang berjudul Ini Kisah Tiga Darah ya, yang disutradari oleh Nia Dinata. Nah, film ini berlatar belakang di daerah Flores kalau nggak salah Pak, dari Indonesia Timur. Ya tentu saja saya berbeda sekali ya Pak ya, dengan Usmar Ismail ya, di samping bahasa ya juga bahasanya lebih personal ya, lebih bahasa khas anak muda ya. Sedangkan kalau di film Tiga Darah punya Usmar Ismail kan bahasanya masih terkesan bahasa-bahasa yang agak formal gitu Pak ya, bahasa-bahasa yang baku gitu ya, bahasa-bahasa yang masih dipengaruhi oleh gaya bermain di panggung ya, karena mereka semua ini adalah lulusan panggung ya, lulusan panggung teater maupun sandiwara di Indonesia. Sedangkan pemain-pemain pada Ini Kisah Tiga Darah merupakan pemain-pemain yang tidak punya latar belakang teater, tidak punya latar belakang panggung sandiwara, mereka bisa berasal dari latar belakang apa saja. Jadi satunya sangat
eh, pop ya, dalam arti tidak hanya dialog, kemudian ada lagu-lagu. Yang satunya lagi merupakan film yang sangat khas anak muda, ya. Yang Yeah. mungkin berbeda ya kalau ada orang yang bisa seumuran atau lebih tua dari saya, mungkin seperti Pak Anton ya, menyaksikan Tiga Darah tahun 56 dengan ini kisah Tiga Darah tahun 2000-an, 2010 ke atas, itu pasti akan sangat sangat berbeda ya mungkin ya. Iya, Gitu. iya. Begini, Mas Hadi ya, ternyata waktu Ya. juga yang memisahkan kita. Kita akan bikin buat apa episode kedua ya, tentang Oh ya, perfilman di Indonesia. Untuk ya. penutup malam ini, kira-kira Mas Hadi bersedia untuk baca puisi atau silakan atau nyanyi, silakan. Ya, saya ingin membaca sebuah puisi ya, Mhm. atau dua puisi mungkin ya, tapi Ya, pendek-pendek, tapi satu puisi yes, aja dulu. Ini silakan. dari penyair yang sangat saya, salah satu penyair Indonesia yang sangat saya gemari, yaitu Sapardi Djoko Damono. Aha, Ya, mungkin Pak Anton sudah pernah dengar nama ya. itu ya. Mhm. Judulnya ini salah satu puisi yang sangat ngepop sekali, sangat populer sekali, puisi Mhm. cinta yang pernah kata dia pernah dijadikan dituliskan di dalam undangan pernikahan. Mhm. Mhm. Judulnya Aku Ingin. Ya. Jadi saya bacakan ini. Ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sudah, itu sebenarnya cukup itu saja sebetulnya. Nah, ada Oke. lagi Mhm. puisi lain ya, Silakan. juga karya Sapardi Djoko Damono. Ini dimuat di sebuah buku antologi puisi Mhm. yang dikumpulkan oleh Aji Prosidi, ya. Iya. Judul judul bunga rantainya Laut Biru, Langit Biru. Ya, ini banyak sekali merangkum puisi dan cerita-cerita pendek. Iya. Nah, ini ada Silakan. salah satu puisi yang akan saya bacakan oleh Sapardi Djoko Damono, berjudul Berjalan ke Barat Waktu Pagi Hari. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi hari, bentar, saya ulangi lagi ya. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Nah itu. Bagus sekali Mas Hadi, terima kasih banyak ya. Dan apa Ya, kami dari Good Morning Indonesia with Poetry mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ya, jumpa di episode kedua. Terima ya, kasih dan dengan senang selamat hati malam Pak Mas Hadi. Anton. Selamat malam Pak Anton.